Yasin. Tahu nggak, kalau orang yang baru meninggal, arwahnya masih ada di sini loh. Wah, gila. Keren. Ini baru film horor yang bagus. Ini baru namanya film pendek. Setuju. Film pendek. Soalnya gini, Sakti. Kalau buat aku ya dari apa namanya dari film ini tuh aku sangat merekomendasikan buat temen-temen nonton. Betul. Karena penghargaan yang diberikan buat film ini tuh bukan penghargaan kaleng-kaleng, terbukti dari kita yang bisa menikmati banget. Itu penghargaannya Champions perlombaannya itu sampai ke Australia apa ya? Australia pemenangnya. Oh itu nggak kaleng-kaleng itu. Iya. Gini aku paling suka itu malah di bagian ini ketika mereka lagi di dalam selimut. Iya. Oh itu ekspresinya Dapet banget. Ekspresinya anak sekecil itu ekspresinya berkelahi dapet dengan banget. waktu. Anak sekecil Wah. Ini kita lagi berusaha untuk tetap tegar di depan kamera ya. Janganlah seperti itu, Bang. Lesu lagi, Bang. Santai kawan. Enggak, tapi aku apresiasi banget buat anak-anak talentnya. Talentnya itu wah cakep banget. Talentnya cakep banget, mainnya itu sih yang terutama yang anak cowok ya. Aku suka banget ekspresi ketakutannya dia ketika di dalam selimut. Itu aku suka banget. Dapat banget. Dan dari sisi cerita itu bener-bener ini loh. Smooth banget. Ringan ya. Ada meninggal, habis itu diceritakan 7 hari ya. 7 hari setelah 7 hari setelah 7 hari setelah meninggal kan. 7 hari setelah meninggal itu ada apa aja itu diceritakan dengan baik. Bahkan di hari pertamanya. Nah, itu nggak jump scare tapi vibes-nya itu kayak merinding. Gitu. Iya. Terus kalau dari aku pribadi, aku tuh suka banget sama kursi goyangnya. Bagiannya Enggak, kalau dipakai aja gitu kayaknya enak buat istirahat gitu kan. Halo PNN. Iya, ini ada yang 2 hari nggak tidur tapi masih ngejok receh banget kayak gini. Enggak, tapi benar kalau misalkan kita lagi kondisi kayak gini nih, ngantuk kayak gini nih. Di kursi goyang Di kursi goyang. Enak banget. Set. Hilang kesadaran. Tidur. Tapi apa namanya dari Sakti sendiri, dari kamu sendiri nih, percaya nggak sih sebenarnya setelah 7 hari meninggal tuh orang mungkin kita sebut arwah ya, arwah aja ya yang familiar di orang-orang lah ya. Arwahnya tuh masih ada nggak sih sebenarnya? Kalau aku pribadi percaya setelah mati udah nggak ada urusan lagi Nggak ada urusan lagi. Iya, nggak ada urusan lagi. Jadi yang aku percayai adalah ketika orang itu sudah mati dan tiba-tiba ada keluarga yang melihat sosok kah, Perwujudan kah, penampakan. menurutku pribadi itu mungkin pengaruh juga sama kondisi mental yang sedang frekuensinya turun, akhirnya melihat ibaratnya kayak melihat dimensi jin aja, cuman jinnya berupa atau mungkin imajinasi. Bisa jadi halusinasi bisa. Soalnya kan Ya gini kan, aku juga sering dengar tuh kan
Dimana kondisi kalau orang tuh lagi capek, apalagi secara mentalnya udah kena drop, otomatis fisiknya juga ikut drop kan. Betul. Itu sangat mudah sekali melihat hal-hal yang harusnya kita nggak lihat sebenarnya. Iya betul. Contoh juga waktu dulu aku pernah tersesat di gunung kan. Cerita tolol itu ya. Yo, ya santai, aman. Aman, Mas, aman. Baru mulai nih. Oke. Pernah tersesat di gunung kan. Itu posisi udah capek banget. Habis itu kebetulan kan aku jatuh ya dari tebing ya. Iya. Jatuh dari tebing, tangan kananku cedera gitu. Habis itu udah tuh Cedera mata. Cindra. Oke. Cendera. Lanjut. Habis itu aku cuman telentang aja. Itu ada 2 jam, mungkin ada 2 jam, 3 jam, dan itu memang halusinasi banget. Halusinasi banget. Kayak, Bubur. Astagfirullah. Aku tadi mau ngomong apa anjing? Halusinasi kan. Iya, halusinasi banget dimana bisa lihat abahku, bisa lihat umiku, lihat keluarga, lihat nenek dadah gitu kan. Aduh, asik ya, Pul. Lihat kuntilanak, genderuwo dan lain-lain kayak wah itu halusinasi parah sih. Mungkin keadaan itu sama ketika bukan halusinasi gara-gara obat bangsa. Enggak, bukan. Mau nelpon BNN kan? Bukan. Bentar. Ya, ini mau nanya, yang tadi diobrolin, nggak nonton kan? Ya. Oh iya. Dari kerajaan jin katanya. Pembahasan kemarin anjing. dari kerajaan jin katanya. Minta klarifikasi ya. Minta klarifikasi ya. Kalau mereka juga nggak niat menampakkan katanya. Ya, lanjut. Halusinasi. Oke. Enggak, tapi itu halusinasi parah. Aku halusinasi parah. Kondisi mental drop, fisik drop. Benar berarti kan. Sebenarnya kejadian-kejadian itu mungkin ya buat orang-orang awam itu jangan langsung wah gue indigo nih. Indihome. Nah ya. belum ngasih sponsor. Oh iya belum ya. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal-hal serupa ataupun mengaku sering melihat penampakan misalnya, jangan cepet-cepet mengaku dirimu indigo, karena mungkin kamu bisa jadi sedang berhalusinasi. Tuh. Karena gini loh, ada mungkin dari alam bawah sadar tuh berusaha pengen menunjukkan bahwa aku tuh bisa melihat hal-hal seperti ini. Itu kan otak berpikir terus. Iya betul. Badan capek akhirnya. Akhirnya sugestinya bisa melihat hal seperti itu, padahal cuman dia yang lihat. Beda cerita kalau misalkan orang berempat lihatnya sama ada di situ gitu kan. Yeah. Nah itu mungkin bisa kemungkinan lagi bentrok frekuensinya. Bentrok ya itu ada dunia jin sama dunia manusia. Aku percaya dunia jin itu ada. Aku percaya kita bisa bentrok suatu waktu. Suatu waktu bisa bentrok. Tapi aku nggak percaya bahwa arwah itu masih bergentayangan. Jiwanya gitu ya masih. Itu ya karena aku sekolah Islam ya. Sombong amat. 10 tahun ya. Sombong amat. Hasilnya begini nih. Oke, berarti ya maksudnya dari dulu aku ditanamkan untuk mempercayai bahwa setelah kita meninggal kita tidak ada urusan lagi di dunia, udah beda alam, udah beda. Betul, cuman 3 yang dibawa mati. Apa tuh? Amal ibadah selama hidup. Terus Amal jariah. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh dan solehah. Itu yang harusnya. Maka dari setelah itu. Kain kafan dibawa mati tuh? Enggak katanya nggak dibawa. Lah sampai di liang kubur juga masih dikapanin. Begitu bukan dibawa Pak, dibawain. Dibekelin. Soalnya gini, enggak gini daripada ada nih misalkan ya. Bayangin aja. Ada bapak-bapak gitu ya, meninggal dunia. Terus ada anak-anak lihat dia lagi digotong. Nggak diapa-apain. Polosan gitu. Pas glung. Itu kalau misalkan anaknya perempuan, anak kecil nanya, "Mama itu apa?" gitu.
Ibunya mau jawab apa? Tahu yang red. Ibunya mau jawab apa? Iya benar, iya benar. Iya, itu. Oh, tapi ini loh. Kalau di Kristen apa Katolik apa sama aja ya? Itu yang di jas. Oh, pakai jas, ya. Sama dulunya sama. Sama ya? Sama. Itu yang Keren. bikin beda katanya tadi aku dapat WA dari kerajaan sebelah. Ya. Itu yang bikin beda penampakan di luar negeri sama di Indonesia. Iya benar. Loh, tapi di Indonesia nggak ada Slenderman. Iya, makanya cuma di luar negeri aja. Tapi kan kita juga di Indonesia pakai jas juga ya. Di kalau Katolik Kristen gitu kan. Kan mayoritas tetap muslim. Oh iya, kalah. Enggak, gini. Ada kepercayaan kita Ini, udah. Kalau di Indonesia itu kebetulan kan struktur tanahnya itu gembur ya. Iya. Mudah berubah. Jadi ketika setelah pakai jas, terus apa namanya dia dimasukin ke dalam peti, dengan struktur tanah yang berubah itu udah mau kebuka, ketutup lagi, udah mau kebuka, ketutup lagi. Oh iya benar. Oke. Masuk akal. Bentar dulu, ada telepon. Ya oke, silakan. Jangan dulu. Halo? Iya. Maaf. Ya. Kerajaan Jin. Gimana, dapat salam? Enggak, tadi klarifikasi masalah mayoritas di Indonesia kan kebanyakan Muslim. Jadi yang banyak ditonjolkan tuh yang pocing gitu. Oh, jadinya mungkin Yang sesuai das-dasan kepercayaan itu, ya. iya. kepercayaan. Karena gini, mungkin kayak gini juga sugesti dari orang tua nggak sih? Apa tuh? Jadi kayak gini, jangan ke sana, ada orang mati, ada orang meninggal. Iya. Dari kecil. Sedangkan orang meninggal mayoritas di kafani. Ya. Nah, itu terus juga jangan lewat kuburan nih, serem. Padahal itu cuma ketakutan sendiri dari orang tuanya. Oh iya betul. Sedangkan di kuburan itu kan kembali lagi Indonesia mayoritas gitu kan. Mayoritas itu Islam dan semuanya di kafani gitu kan. Oh jadi ketika misal nih ya lewat kuburan pocongnya keluar semua tuh. Iya. Yang pakai jas kayak gini ya. Gua bukan circle sini, Bro. Enggak gitu. Oke. Enggak gitu. Ketika kita kita pakai kain biasa gitu ya. Tiba-tiba ada yang pakai jas. All Hell King. Oh, King. Kenapa? Ih, telepon mulu. Ganggu lo. Iya, yaudah. Jangan ngomongin itu terus. Oh iya, oke. Kasian, nggak ada pekerjaan nanti. Oke, jadi sekarang- pada nggak takut sih. Pocong pargo gimana? Susah, tangannya susah kesini ya kan? Tapi ini yang di film Pocong versus Kuntilanak apa ya? Film Pocong 3. Oh iya, tangannya keluar ya? Tangannya keluar anjing pegang kapak. Set, iya, Gokil, anjing. kayak berserker, Cok. Balmon. Kalau Balmon punya skin pocong. Muter kan, bener kan? Menurutmu di Mobile Legend hero apa yang paling cocok untuk diberi skin horor? Misal horor Indonesia Kuntilanak, Genderuwo, Pocong dah, tuh 3. Tuyul. Oke, Harley. Harley apa? Tuyul. Oke. Kecil kan, dia Iya, kecil iya, badannya kan. Terus Kuntilanak itu kayaknya lebih cocok Vexana. Vexa ya. Tapi Vexana apa, Alex? dia kan summon. Iya, tapi Kuntilanak kan ngesumon yang lainnya juga. Apalagi kalau kuntilanak merah. Coba nanya nih. Oh nggak usah, oke. Jadi ganggu. Iya. Lagi rapat paripurna dia. Oke, siap. Soalnya lagi keadaan kerajaan Jin itu lagi gonjang-ganjing kan. Oke, buat aku itulah. Buat aku Vexana. Terus kalau misalkan Pocong, Balmon tadi. Iya. Sama satu lagi apa tadi? Genderuwo. Genderuwo kalau buat aku Belerik kayaknya. Oh ya Belerik Gede banget ya. Oke, Mobile Legend masuk rekomendasi. Oh bukan, sorry. Masuk. Film, lagi bahas film. Sekali lagi, aku rekomendasiin kalian nonton film Ya, ini. rekomendasiin banget. Karena apa? Karena kalian bisa coba pelajari permainan skripnya, plotnya, alurnya. Bukan cuma kalian, kita juga Kita belajar. juga. Semua. Permainan ekspresinya, permainan lampunya, Lampu itu penting. lightingnya,
vibes-nya tuh enak banget. Gila, cakep banget. Bayangan kaki dan tongkat itu jelas Betul. dilihat. Habis itu kontrasnya antara biru, oranye, Iya, oh ini oren bener sih, oren tuh. ya, Iya kan? biru, oranye kayak gitu. Maksudnya apa? Ngomong apa ya? Perpaduannya. Perpaduan warna, Iya. kombinasi warna. Bukan. Apa? Kalau yang ini lebih gede, tapi ini lebih kecil. Cuman Itu nenek. itu namanya apa? Wedding. Komposisi. Komposisi. Nah, Astagfirullahaladzim. Komposisi permainan lampunya itu. Wah, aku pencet emot anjing. Rating 10. 10. Top rating. Top rating. Coba kalian komen di bawah apa sih rekomendasi film yang menurut kalian itu bagus dan sesuai dengan tagline-nya kita nggak merem. Iya betul. Jangan merem sama film-film pendek lokal buatan masyarakat. Dan satu lagi, semua film yang udah kita review, kita rekomendasiin buat teman-teman nonton. Betul. Karena itu film itu nggak ada baik buruk, nggak ada jelek bagusnya, karena film itu tergantung niat yang bikinnya. Ya, kita cuman bisa melihat tuh kalau film yang katanya baik berarti orangnya niat. Niat. Ya. Ya. Kalau film yang katanya orang jelek, menurut kita ya Sebenarnya- karena nggak niat bikin aja. Karena nggak niat bikin aja, tapi ya intinya sebenarnya mungkin dari alur cerita bagus, dari apa Iya. bagus. Gitu. Pasti ada sisi bagusnya. Betul. Makanya jangan merem, nggak cuman ke kreator-kreator, tapi jangan merem. Kalian harus tetap belajar. Oke, jangan merem. Nggak kebalik, nggak merem. Jangan merem. Lumayan strike ya.